Hai guys, teman kece. Buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gue baru aja direkomendasikan sama teman gue nih sebuah aplikasi yang bisa membantu gue untuk mendapatkan income tambahan. Nah, aplikasinya apa? Binomo. Nah, Binomo adalah sebuah aplikasi investasi guys. Nah, caranya itu kita harus mempelajari dulu guys, apakah grafiknya sedang naik atau sedang turun, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Oke, sekarang kita lihat aplikasinya dulu ya. Oke guys, sekarang gua mau mulai investasinya nih. Nah, di sini gua pakai real akun gua ya. Nah, sekarang di sini ada tipe grafik gua pakai yang lilin. Terus di sini gua time frame-nya 15 detik. Nah, di sini ada beberapa jumlah investasi nih. Nah, mulai dari 14.000 sampai 14 juta rupiah. Di sini gua pilih 700.000 aja. Nah, di sini ada grafiknya yang harus lo perhatikan. Nah, biasanya nih grafik ini kalau udah turun nih langsung naik. Nah, gue udah pilih naik nih ya. Jadi tungguin aja. Nah, nanti grafik ini bakal naik dan turun. Nah, harapannya sih yang pasti grafik ini jangan sampai ngelewatin dari batas itu ada titik 700.000 itu ya. Jadi nilai investasi gue di sini 700.000. Tadi gue pilihnya naik. Jadi harapan gue ini grafiknya harus naik terus. Karena kalau sampai turun ngelewatin dari batas 700.000 yang nilai investasi gua, ya udah pasti gua tidak bisa mendapatkan hasil dari investasi itu. Sekarang kita tungguin ya. Nah, grafik ini naik turun, naik turun, naik turun. Nah, pokoknya jangan sampai deh ngelewatin daripada garis yang titik grafik yang udah kita pilih. Jadi kita tinggal tungguin aja. Nah, jelas sekarang gua sudah berhasil. Mantap. Nah, investasi Binomo ini boleh juga nih guys buat kesibukan baru gua sama Mace. Untuk apa? Untuk tambahan kita beli solar rumah kece guys. Nah, modal dari 140.000 aja lu udah bisa jalanin aplikasi ini guys untuk tambah-tambahan income kalian. Nah, untuk kalian yang ingin berinvestasi di Binomo harus berusia di atas 18 tahun. Dan ingat, yang namanya investasi itu juga ada risikonya. Jadi modal kalian juga pasti beresiko. Tapi nggak usah khawatir guys. Nah, khusus buat kalian semua, gua ada kode promo nih. Nah, ini kode promonya. Nah, kode promo ini bisa digunakan untuk bonus deposit di akun kalian. Nah, jadi mau tunggu apa lagi guys? Kalian langsung download aplikasi namanya Binomo. Atau kalian klik link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bisa mendapatkan aplikasinya. Oke, thank you buat semuanya. Salam keluarga Cikidot, kece badai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu, Om Swastiastu. Jadi ini kita lagi pengen sharing, pengen ngobrol tentang beberapa pertanyaan Q&A. dari ya Q&A gitulah. Wah, berasa kayak YouTuber ya. Kayak selebgram ada Q&A. Saya banyak banget yang udah nanyain. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Berapa sih modal bikin bus. Rumah kece, bus rumah kece ini? Terus Biaya kenapa sih kok perjalanan. memutuskan untuk keliling Indonesia menggunakan bus dan lain sebagainya? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu buat teman-teman yang baru nonton. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton, terkhususnya para kece squad. Ya, kece squad. Jadi di YouTube itu banyak banget yang komen dan di DM juga bilang, ini dong bikin kece squad. ya kece squad katanya. Waduh, jadi seneng bener ini. Oke, jadi kenalkan dulu, nama gua ini Pace Bimo. Di sebelah ada Mace Deti. Inca di dalam. Inca di dalam lagi makan. Ntar juga dia keluar pasti. Oke, jadi pertama-tama mungkin biar Mami dulu cerita kenapa akhirnya kita memutuskan untuk membuat rumah kece. Gimana Ya, nih? kalau kita kan memang sebenarnya keluarga petualang.
Ya sayang? Ada di situ, Nak. Ada di dalam, Nak. Jadi kita kan keluarga petualang, emang kita suka bertualang. Nah, kalau Mace juga dari kecil udah diajak petualang sama Ato, itu papanya Mace. Dari kecil kita udah suka jalan. Terus ketemu suami lebih suka jalan lagi dia. Jadi emang kita tuh suka jalan. Biasanya kita jalan pakai mobil kita pribadi di rumah, SUV gitu. Malam-malam tiba-tiba Pace ngajak, ayo kita ke Bandung. Udah kita tidur di mobil dari Inca kecil. Emang kita suka kayak Dari gitu. zaman mami hamil. Iya, dari iya. Mace hamil. Mace hamil 7 bulan di bawah jalan. Tidur di mobil gitu-gitu. Nah emang kita dari awal nikah tuh kita memang punya cita-cita pengen keliling Indonesia. Cuman kita nggak tahu gimananya. Cuman kita udah sempat pernah ngomong gitu loh. Nah pas pandemi ya Pi. Ya. Pas pandemi itu kita suka ngobrol. Terus kebetulan Mace itu bertahun-tahun suka banget ngeliatin bus live di luar. Kayak keren banget ya mereka pakai bus gitu udah kayak rumah dan jalan nggak berhenti mereka bertahun-tahun gitu kan. Nah suka lihat, Pace juga akhirnya suka lihat. Akhirnya kita kata Pace, yuk kita keliling Indonesia, mumpung lagi pandemi juga saat itu kan kita bosen banget di rumah aja bener-bener pandemi awal ya Pi waktu itu ya. Bener-bener kita tuh takut kemana-mana, jadi pikiran kita mau jalan kan toh kita di bus dan kita keluar dari Jakarta karena pikiran kita saat itu yang lagi parah tuh memang di Jakarta tempat tinggal kita gitu kan. Sementara daerah-daerah kok kayaknya nggak ada kedengeran yang gimana-gimana awal-awal pandemi kemarin gitu. Cuman waktu itu mau bus kita mikirnya, wah bus gede banget, Pace bisa juga nggak ya bawa bus gitu kan. Jadi akhirnya mungkin kita awalnya tuh pengen pakai yang lebih kecil kayak Elf, Hi-S gitu ya Pi ya. Iya. Minibus lah, Microbus. microbus ya. Jadi kita udah sempet lihat Elf, tapi ternyata kok kayak Papi nggak nyaman karena kan Papi 180 lebih, dia harus nunduk di Elf yang kita lihat itu gitu loh. Ya. Karena bukan Elf long juga ya itu Elf yang biasa. Ya mau long mau yang short tetap aja yang bikin nggak nyaman tuh karena atapnya kan Iya. yang nggak tinggi. Papi mentok. Jadi kan kita nunduk gini terus kan nggak enak. Kalau kita kebanyakan gini tiba-tiba kita keluar gini terus kan nggak lucu. Karena kita kan memang kita bukan yang cuman weekly traveling, bukan cuman monthly Ya, traveling, kita tapi memang kita rencana mau seluruh sekali jalan gitu. Sekali loh. jalan nonstop keliling Indonesia. Mewujudkan emang impian kita dari dulu gitu. Kita memang mau keliling Indonesia, cuman kita belum tahu gimana caranya waktu itu. Ya. Apakah kita naik pesawat ke satu tempat Ya. gitu. Nah, jadi alhasil dari beberapa kendaraan yang kita lihat dan habis kita lihat kendaraan Elf, Hi-S gitu, tiba-tiba kita googling lihat karena kebetulan ada medium bis gitu kan lewat kan. Itu jodoh sih emang. Terus kita lihat, coba deh kita lihat yuk bis medium gitu. Lihat bis medium kebetulan itu kita tuh searching Sambil jalan. itu sudah sejalan tuh. Nah itu gue inget banget waktu di Taman Mini kita. Iya. Kita berhenti di Indomaret. Iya di pintu masuk jalan yang mengarah masuk ke Taman Mini itu kita ngobrol di situ sambil lihat-lihat. Akhirnya ada di sekitaran gak jauh situ di daerah-daerah Ciracas itu kalau nggak salah deh. Nih mau lihat bus nggak kata Papi gitu. Iya. Ya udah lihat, ya udah janjian lah kita telepon. Oh dia bisa ketemuan. Itu mendadak banget itu. Udah akhirnya kita ketemuan langsung kita lihat. Nah pas masuk di dalam bis itu. Oh Papi langsung nyaman banget berdirinya Berdiri enak. full kan, nggak mentok-mentok. Iya. Bener-bener berdiri gitulah. Pakai sepatu waktu itu kan. Terus Inca lari-lari maksudnya luas gitu kan. Nah udah habis itu lihat wah saya langsung gue tanya Mi gimana Mi, langsung Mami tanya lagi ke gue. Satu doang pertanyaannya. Iya, kamu bisa nggak bawa bis katanya. Wah bisa lah, masa nggak bisa, cuman bawa bis sama aja kok kayak mobil biasa. Padahal Papi Gue belum kan emang pernah PD-nya bawa terlalu bis. tinggi dan gue padahal belum pernah bawa ginian. Paling besar Papi bawa apa ya? Ya Elf Hi-S, Elf gitu-gitu pernah. Jadi kayak gue kan suka bawa atlet kan, anak-anak gue kan tanding apa segala macam kan, Rame-rame. perlu kendaraan agak gede gitu. Nah jadi ya kita pakai Hi-S kadang-kadang atau enggak Elf gitu sewa gitu kan. Jadi ya gue bawa sendiri. Udah akhirnya karena Mace juga pengen nyaman untuk Iya. perjalanan. Mace juga udah suka dan emang bus nih gitu kan. Iya. Sesuai yang suka kita liatin di YouTube luar itu. Udah, yaudahlah. Udah habis itu kita cari deh tuh bis yang sesuai dengan yang kita inginkan, terutama mengenai budget. Kita cari Iya. yang semurah-murahnya. Dan kebetulan pada saat itu memang pandemi lagi kenceng-kencengnya, pariwisata juga banyak yang lagi ngedrop, banyak yang jual-jual bis. Nah, saat itulah kita beli. Kayak nanti itu kita ceritain berapa kita beli bisnya ya. Nah, terus kita cerita sedikit
sejarah tentang keliling Indonesia. Jadi kenapa akhirnya kita memutuskan untuk beli bis untuk dijadikan motorhome, karena kita ingin keliling Indonesia itu dengan nyaman secara nonstop. Nah, otomatis kita butuh kendaraan yang menunjang untuk keliling Indonesia itu. Ya udah kita pilih bis untuk dijadikan motorhome untuk dijadikan rumah tinggal kita selama perjalanan keliling Indonesia. Gitu. Kalau sejarahnya kan memang kalau kita suka jalan-jalan, Mace, Inca juga suka jalan-jalan, Pace juga suka jalan-jalan, dan kebetulan Pace ini pecinta Indonesia banget, dia cinta mati sama Indonesia. Ya, karena kenapa akhirnya gue pengen mutusin untuk keliling Indonesia, karena apa ya, kadang-kadang coba deh teman-teman introspeksi atau coba ingat-ingat, pernah nggak ketika ditanya sama temen yang sama Indonesia, saling menanyakan tentang lokasi minimal di daerahnya sendiri deh. Kadang-kadang juga kan masih banyak yang nggak tahu, apalagi ketika ada turis dari luar ngobrol-ngobrol sama kita ketika kita lagi traveling, terus ditanya, kamu udah pernah kesini belum? Kamu tahu nggak di sini ada ini? Waduh, kayaknya gue malu banget gitu. Kira orang Indonesia tapi nggak tahu Indonesia. Iya, gitu kan? dia ngasih pertanyaan itu kan udah pasti dia udah tahu. Walaupun dia belum pernah ke sana pun dia sebenarnya udah tahu, tapi kita malah nggak tahu sama sekali. Nah, itulah sejarah kenapa akhirnya gue mutusin untuk yuk kita keliling Indonesia lah. Intinya gue pengen mengenal Indonesia lebih dekat, baik dari budayanya, agamanya, terus masyarakatnya, kulinernya, pokoknya semuanya lah. Dan sepanjang perjalanan kita baru beberapa bulan ini, beda ya kita jalan sebagai turis sama di motorhome beda banget ya. Nah itu yang membuat gua tuh menjadi makin semangat ya untuk melakukan perjalanan ini. Kenapa? Karena kita ketika datang ke suatu tempat itu memposisikan diri kita tuh bukan seperti turis, wisatawan, bukan. Kita datang sini, Nak. Menjadi orang yang ingin mengenal daerah itu lebih dekat gitu. Sehingga masyarakatnya alhamdulillah mereka jadi apa ya? Ya, jadi mereka ceritain dengan sendirinya aja di situ ada apa aja makanannya, apa aja. Dan banyak banget yang kita belum tahu. Iya, dan mereka bawain makanan-makanan yang mereka punya, artinya makanan-makanan khas di sana. Mereka ceritain sejarah tentang mereka. Dan yang paling gua kaget adalah itu waktu di Jawa Barat masih baru-baru jalan, baru sampai di Jawa Barat masih di daerah daerah apalah, pokoknya daerah Jawa Barat sana, masih daerah Banten sana. Itu banyak banget daerah-daerah itu yang masyarakat tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, anak-anaknya nggak bisa. Jadi Inca main kan sama temannya, orang tuanya juga bahasa Indonesia juga belepetan gitu. Gimana dia mau ngajarin anaknya bahasa Indonesia? Ya jadi di situ gue jadi makin penasaran. Masa iya sih yang notabene-nya ini masih satu pulau dengan Jakarta, yang nggak jauh dengan Jakarta kok nggak bisa bahasa Indonesia kayak gitu-gitu. Nah itu yang bikin gue makin termotivasi dan pengen tahu, kepo lah kalau bahasa sekarang gitu kan. Jadi intinya kenapa kita keliling Indonesia ya karena pertama kita suka jalan dan kedua papi cinta banget sama Indonesia, jadi kita mau tahu Indonesia lebih dekat. Gitu ya, doang. Bodo amat orang mau ngapa lebay apa, pokoknya gue cinta sama Indonesia lah pokoknya. Jadi gue pengen tahu gitu. Nah, terus mungkin di beberapa video yang kemarin ini kan gue sering posting nih tentang kegiatan gue di luar bus gitu kan. Mace sama Inca ada di bus, gue naik motor kemana-kemana. Karena memang ya gue bukan cuman pengen ceritain kehidupan gue di bus doang. Pasti adalah cerita tentang kehidupan di bus. Tapi kan gue juga pengen tahu di sekitar itu ada apa sih. Nah kalau gue tahu kan gue bisa ceritain dengan video yang gue buat. Gue masukin ke dalam YouTube channel kita gitu lah, supaya teman-teman juga jadi referensi ya. Buat yang suka ya alhamdulillah, kalau yang nggak suka ya mohon maaf, karena memang semuanya mau kita masukin ke video komitmen gitu. kita tuh bukan ya memang daily vlog gitu ya, maksudnya daily of bus, menceritakan tentang kehidupan kita di jalan seperti itu. Cuman kan dalam kehidupan kita di jalan kan kita nggak di bus terus gitu. Maksudnya ada lingkungan, ada wisata alam yang bisa kita cari, bisa kita temukan. Dan teman-teman setempat tuh juga semangat banget ngasih tau kita, di sini ada tempat ini loh. Kamu harus ke sini. Kamu harus ke sini gitu. Itu yang bikin gue makin semangat gitu. Mereka dengan excitednya ceritain. Bahkan udah banyak banget yang DM, WhatsApp gua nggak. Lihat tempat kami ya. Iya, nanti datang ya ke tempat kita, nanti kita antar begini-begini. Waduh, alhamdulillah banget, gue terima kasih banget, terima kasih banyak atas kebaikan kalian memiliki keinginan untuk memberitahu kami tempat-tempat yang bagus gitu. Betul. Yang kalau wisatawan biasa sih belum tentu sampai ke sana. Nah, itulah makanya kalau gue datang atau gue sebagai wisatawan biasa,
belum tentu mereka mau kasih cerita kayak begitu-gitu. Jadi kita kalau jadi wisatawan biasa, misalnya ke Bali ya paling ke Seminyaku, Telegian, nggak Ya. mudah gitu kan. Betul. Atau ke Kintamani ini paling ya Ya, ke Pura. betul. Kita nggak bisa lihat nih kayak gini-gini nih gitu kan. Kuncinya adalah ketika kita memutuskan perjalanan ini ya, satu, gue harus nggak boleh idealis, terus gue harus supel ya kan, gue harus mudah bergaul ya, itu sih sebenarnya Itu emang udah sifat dasar udah Pak. sifat dasar gue, gaya hidup gue memang gue seperti itu gitu, orangnya banyak omong, maksudnya seneng ngobrol gitu, seneng cari tahu, tapi tetap tahu batasan ketika gue ngomong sama siapa, gue tetap harus tahu diri lah gitu. Nah, next ya. Nah, langsung ceritain sejarah nge-YouTube. Kalau sejarah nge-YouTube kan awalnya kita memang mau jalan-jalan doang. Cuman papi waktu itu ngomong, udah nih sekalian kita nge-YouTube kan kita bisa masukin Ya. cerita kita ini bisa kita lihat lagi kalau kita udah tua. Betul. Masih ada kayak album foto lah kalau Ya, zaman dulu gitu ya. Jadi kan ibarat galeri ya, Iya. ruang penyimpanan dokumentasi kita lah tentang perjalanan kita. Selama ini juga kan pasti kan teman-teman juga kalau jalan pasti kan mendokumentasikan kan tentang perjalanan, baik itu foto maupun video apapun itulah. Tapi kan di galeri handphone atau di laptop, dipindahin ke laptop pun kita juga sama. Cuman kan sekarang ada media yang YouTube. media YouTube yang mungkin juga bisa menjadi galeri yang menurut gua kalau kita simpen di handphone, kalau handphone kita rusak atau hilang, data hilang. Kan begitu. Kita simpen di laptop pun sama data hilang. Kan handphone gue juga udah rusak, ada beberapa data yang nggak bisa gue ambil, akhirnya hilang begitu aja gitu. Nah, hal-hal kayak gitu lah yang membuat akhirnya kayaknya gue mau nyimpen data ini di YouTube deh gitu. Mami supaya sih iya aja. supaya Ada memorinya. memori YouTube itu kan istilahnya nggak akan bisa hilang lah kalau selama perusahaan itu masih berdiri kan itu. Nah, terus ditambah lagi kita ceritain itu sambil kita berbagi pengalaman kepada teman-teman yang menonton YouTube kita. Ya gue juga nggak nyangka ternyata YouTube gue tuh Alhamdulillah cukup berkembang ya. berkembang sampai sekarang. Ya alhamdulillah, karena bener-bener gue cuma pengen menceritakan tentang kehidupan gue di jalan, apapun yang terjadi. Ternyata Alhamdulillahnya papi suka ngomong, jadi dia bisa ngomong. Kalau papi malu guys. ya akhirnya banyak yang suka, yang nonton, ya alhamdulillah. Sampai akhirnya ada teman-teman netizen, teman-teman kece yang bilang, pokoknya bikin dong nama kita jadi Kece Squad apa. Wah, alhamdulillah Senang banget. Berasa kayak YouTuber aja. Oke. Ya jadi itulah sejarah gua nge-YouTube. Nah, ternyata nih tambahan lagi, ternyata ya dengan berjalannya YouTube dan berkembangnya YouTube, nah itu otomatis ada Alhamdulillah, feedback buat kita. Istilahnya ada hasil lah yang bisa kita nikmati lah gitu. Oke, next, biar nggak terlalu panjang ya, jadi disingkat-singkat aja. Nah, langsung Ya. jawab pertanyaan modal beli dan membuat rumah kece. Nah, jadi memang sudah banyak sekali pertanyaan baik dari komen di YouTube, kita santai-santai aja. Cuman kalau nanya biaya memang rencananya mau kita jelasin di Ya, sini kalau ya. pertanyaan biaya juga pasti kita bilang, kalau yang lewat DM atau apa kita pasti balas. Oke, nanti kita akan buatkan videonya untuk kita ceritakan Biar semuanya. sekalian semuanya. Ya. Nah, jadi langsung aja ceritain modalnya. Niatan Modal kita beli kan- bis ini berapa sih, Mi? Niatan kita kan memang waktu mau bikin bas ini kita udah bilang, pokoknya kita bikin yang semurah-murahnya gitu Iya. kan. Ya, Sudah, sayang? ya taruh di Udah. dalam aja, Nak. Ya itu taruh di dapur ya nak. Pokoknya semurah-murahnya ya Pi, karena kan kita, jadi kan kita budget kita, Rencana kita mau bikin low budget lah. iya low budget banget gitu. Nah jadi akhirnya kita alhamdulillah memang dapat ya, kita nggak tahu ya, tapi menurut kita sih untuk ukuran bas segini tuh udah murah ya Pi. Ya katanya sih ngobrol-ngobrol juga udah termasuk murah, dan ada yang bilang murah banget sampai bilang gila serius lo Iya, kayak gitu-gitu. karena memang di sini waktu itu pariwisata mati, nggak kepake segala Iya. macem gitu kan. Ini bisnya ini ber-AC juga Iya. ya kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah lihat video kita Mitsubishi. tentang bis ini, desainnya sederhana apa segala macam, memang dari awal. Oke, jadi kalian perlu kalian tahu adalah bis ini adalah bis Mitsubishi PS135 Ragasa terakhir tahun 2001. Jadi kalau sekarang tahun 2021 20 tahun. udah 20 tahun. Nah, jadi ya memang konsep dari awal itu kita pengen bikinnya Semurah-murahnya. low budget, karena memang yang kita tonton ini tuh orang-orang yang bikin
motorhome di luar itu yang kita tonton itu yang mereka tuh mereka low juga- budget gitu. Mereka DIY ya, jadi bikin sendiri. Jadi papi juga ini semua di dalamnya bikin sendiri. Iya. Ngetok palu sendiri, ngecat sendiri. Betul. Cuman ya ada satu tukang. Ya nggak kan. sendiri, maksudnya ada bantuan tukang, tapi gua ngerjain bukan kerjain di bengkel yang memang Iya. sudah proper untuk jadi bikin nggak- itu bukan. Nggak rapi banget, wajar ya kan? Iya wajar lah. Ya, Kalau tapi ada di yang situlah, bergerigi di situ sedikit. kepuasan gua ketika kita bikin ini sendiri gitu. Jadi bener-bener gua ngikutin gaya-gayanya Bass Life di luar sana lah. Iya. Oke, langsung to the point aja. Harga bisnya ini kita beli waktu 60. itu harga 60 juta rupiah. Kita beli 1 tahun lalu ya. Ya, Tahun mereka kemarin buka ya. harga sekitar 80 jutaan. Akhirnya kita tawar, tembus di 60 juta rupiah saja, alhamdulillah. Dan biaya balik nama dan sebagainya, total ya pokoknya habislah sekitar 70 juta jadinya totalnya. Sudah sama balik nama dan sebagainya. Kir juga kita aktif. Jadi kalau Ya. ada yang nanyain kir kita aktif. Ya. Oke. Itu biaya tentang Bass. pembelian bassnya. Nah, sekarang biaya mengenai pembuatan rumah kece. Nah, jadi kalau otomatis ketika kita membeli mobil ini banyak sekali perbaikan-perbaikan mesin dan sebagainya. Diremajakan sih guys. Kita remajakan. Nah, Ini banyak semut. kita remajakan. Habis itu setelah gua remajakan mesin-mesinnya, Tapi yang juga gua nambahin pasang- turbo. Iya, gua pasang turbo di mesin karena P135 Ragasa ini memang belum ada turbo, tapi sudah power steering. Ya. Jadi akhirnya power steeringnya udah ada, gua pasang turbo aja. Bukan turbo buat kebut-kebutan sih, lebih ke buat pede supaya nanjaknya enak aja gitu. Alhamdulillah juga bisa nanjak. Alhamdulillah sih support. Nah, terus lanjut Untuk biaya dalam mengenai ya. biaya dalam, pokoknya kita kalkulasi langsung simpel aja. Jadi begitu gua beli, gua bongkar. Nah, ini video bongkarnya tuh kayak gini ya kan. Nah, ini gua lagi bongkar-bongkar dalam, habis gua bongkar-bongkar dalam, gua bawa lagi ke tukang cat. Akhirnya kita ngecat dan lain sebagainya. Kayak gini, kita udah ngecat di satu tempat. Ternyata ada harus pengulangan lagi, ada masalah yang maksudnya bukan ya, pokoknya hasilnya menurut gua kurang inilah. Terus akhirnya gua pindah lagi ke bengkel lain. Nah, itu sekarang jadi bengkel partner kita juga. Nah, itu kita ngecat di sana. Cuma ya gua dapat berita pas gua jalan sekitar 1 bulanan, pada waktu itu gua dapat berita duka, nggak enak. Gua dapat kabar duka bahwa akang yang ngecat mobil gua ini, yang mimpin cat mobil gua ini meninggal dunia. Innalillahi turut berduka cita buat keluarganya. Semoga amal ibadahnya diterima almarhum dan keluarga yang ditinggalkan itu diberikan keikhlasan dan lapang dada yang luar biasa. Ya, jadi akhirnya kita cat ulang kayak gini. Habis kita cat, Bikin dalamnya. oh ya kita bikin dalam. bikin Nah, bikin dalam, dalamnya tukang kayak kayu, ada gini. tukang kayunya. Sebenarnya urutan gua kesalahan urutannya. Harusnya tuh gua beresin luar dulu baru gua ngerjain dalam. Nah, cuman ya itulah balik lagi karena ya di Kita situlah kan seninya. bener-bener belum tahu apa-apa guys. Iya. Kita bener bikin sendiri semua. Kalau kata Dan gak ada yang bantuin, gak ada yang tempat keluarga ngomong. penjelajah tuh lulusan YTC, YouTube channel, Universitas YouTube channel lah. Jadi gue memang modal cari-cari lihat di YouTube aja. Nah, akhirnya kita ngerjain ini interior, gue bikin tempat tidurnya, kita bikin sofanya, terus kita Kalau cat. yang nanya interior itu kurang lebih sekitar 25 ya. Ya, kalau nggak salah kita bikin interior itu habis sekitar ya hampir 30 juta lah. Ya. Hampir 30 Udah juta semuanya. udah finishing. Itu kita pakai sebagian besar pakai triplex sama kayu jati Belanda. Itu. Nah, kayu jati Belanda kayu pinus lah ya. Nah, gue belinya itu di kayu-kayu second di Madura itu. Ada namanya Mas Topik di daerah Jakarta Timur lah. Itu. Nah, akhirnya gue beli kayu di sana, ngerjain juga sama dia. Pas dia bilang, gue nggak bisa mas katanya. Gak apa-apa, udah gue juga nggak bisa, kita kerjain sama-sama aja. Setidaknya kan kamu punya alat dan ada basic. Udah kita ngerjain bertiga, waktu itu dia ajak sepupunya juga. Nah, terus pokoknya intinya kita bikin pembiayaan dalam itu untuk Inverter bikin juga. kayu-kayu dan sebagainya itu habis sekitar hampir 30 juta. Nah, terus kita beli perlengkapan dalam
untuk kelistrikan baik inverter, baterai dan sebagainya itu. Baterai sama inverter itu saya pakai baterai 100 ampere, baterai Soto waktu itu gue beli second, sama inverter 2000 watt ya. 2500 watt. Gue bikin di Jogja. Nah, itu sama apa namanya? Aspro. Alhamdulillah bagus ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang Mas masih bisa dipakai dan keren. Nonstop itu kerja inverter nggak berhenti-berhenti. Itu gue beli inverter sama baterai itu totalnya sekitar 11 jutaan kalau nggak salah. Sudah inverter sama baterai. Kalau inverternya sendiri karena itu kan tergantung request ya. Karena kan custom. Nah, itu teman-teman harus berani tuh pakai produk buatan Indonesia dalam negeri gitu. Cintai produk-produk Indonesia. Nah, itu inverternya sendiri sekitar 8 juta lah kurang lebih. 7,5 juta kalau nggak salah. Nah, sama baterai dan sebagainya itu habis 11 jutaan lah. Kebetulan gua dikasih ongkir gratis ya karena memang berat banget, totalnya 150 kilo inverter sama baterai. Nah, terus pokoknya bikin aksesoris dalam, beli AC. Kalau isinya ya tergantung kalian sih guys, beda-beda kan. Kita kan kalau isinya ya tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Terus kita ada ganti ban juga. Ya, ban ganti kita ban. ganti. Pokoknya buat bagian dalam. Pokoknya gini lah. Banyak yang diremajakan sih. Pokoknya sebenarnya. simpelnya gini, teman-teman bisa lihat di video-video itu apa aja yang kita ganti, bagaimana prosesnya, teman-teman bisa lihat. Nah, yang biar mempersingkat, total biaya yang kita keluarkan ini sekitar kurang lebih hampir 300 kurang ya? lebih hampir 300 jutaan. Nggak sampai 300 Nggak tapi sampai. di atas 250 kalau nggak salah. Pokoknya Karena kita nggak detailing juga ya, sih. pokoknya ini hitungan kasar, simpelnya seperti itu. Nah, bicara besar kecilnya biaya yang dikeluarkan atau mahal murahnya itu kan balik lagi ke diri Masing-masing. teman-teman masing-masing ya. Karena Apalagi kalau untuk yang dalamnya itu benar-benar masing-masing. ya konsepnya Bikin itu kan konsepnya, ya. beda konsep udah pasti Beda biaya. beda biaya, beda part, bahan-bahan Iya. yang digunakan itu juga pasti beda-beda. Ya, cuman kalau gue lihat dari teman-teman camper van di Indonesia ini banyak sekali yang mengeluarkan uang itu, bahkan ya ada yang di bawah 300 juta, ada juga yang di atas 300 juta. Itu balik lagi kan tergantung bahan kendaraan apa yang digunakan apa segala macam. Intinya sih basnya 60 juta, isi dalamnya 30, surat-surat 10. Ya. Yang paling penting-penting kan itu. Cuman kan kita ada ganti turbo, terus inverter, terus kayak gini awning, terus kita bikin atas. Itu Nah, kan Mami yang paling tahu. biaya-biaya, terus kita Biaya-biaya. bikin anghang. Nah, jadi itu sih tergantung sih teman-teman mau bikin kayak gimana. Kalau teman-teman nggak pakai anhang, berarti kan lebih murah lagi gitu loh. Kalau teman-teman nggak mau pakai kanopi ini lebih murah lagi. Nggak mau bikin teras yang di atas, kan kebetulan kita Iya. bikin teras di atas. Kalau nggak bikin-bikin semua ya nggak jadi Iya. camper. Ya kan tergantung kan, ada juga yang memang cuma mobil doang dalamnya diisi gitu Iya. kan gitu. Pokoknya gini. Ya kalau kita dengan jadi yang seperti ini yang teman-teman udah lihat di YouTube channel kita itu sekitar hampir 300-an Iya. dengan tetek brengeknya. Pokoknya itu hampir 300 itu Udah kita udah semua. beres nih, udah jadi rumah kece lah. Iya. Dengan ada kendala-kendala, masalah-masalah yang harus kita keluarkan Iya. ternyata nggak kepake. Terus yang harusnya ini udah jadi kita harus kerjain ulang. Iya, ngecat aja kita 2 Ya kali. mungkin gitu ya, kan. mungkin kalau hitungan kasar murninya itu mungkin sekitar 250 juta ya. Iya. Ada? Ya. Sekitar 250 juta lah kurang Udah lebih. jadi. Itu kalau di luar kendala-kendala ya, trouble-trouble yang akhirnya kita Trouble beli gak itu jadi. karena kita itu kan bener-bener nggak ngerti apa-apa guys. Ya. Pada saat kita bikin itu kita sendiri gitu loh, tiba-tiba nggak ada yang diajak ngomong, nggak ada Ya. yang nggak ada konsultasi apa-apa, bener-bener kita dan lihat YouTube gitu. Jadi kayak ngechat, kita nggak tahu ngechat yang bagus itu di mana gitu kan. Ya. Terus bikin ini, bikin itu ya banyak lah, nantinya teman-teman kalau mau bikin juga pasti ada kendala seperti itu. Kita ngobrol sama Ya. teman-teman yang bikin juga ada, mereka punya kendala gitu ya, sama ya. Ya, tapi mudah-mudahan kalau teman-teman yang sekarang bikin itu Udah banyak teman ngobrol udah ya. banyak sekali Iya. teman ngobrol, udah banyak yang bisa ditanyain. Boleh tanya-tanya Pace juga. Ya, mungkin kita bisa sharing-sharing. Gue bukannya pengen so tahu atau ngajarin, gue juga banyak juga yang nggak tahu, tapi setidaknya kita bisa berbagi pengalaman lah. Itu. Nah, jadi itu kurang lebih budget yang kita keluarkan. Tring! Kurang lebih Hampir 300. hampir 300 juta. Itu. Oke. Jadi teman-teman yang tanya berapa sih modalnya apa segala macam ya, sekarang kita sudah jawab ya. Iya. Bicara oh mahal, oh murah, itu balik lagi ke teman-teman karena nggak bisa. Ya ini tadi kita udah bahas. Nggak bisa. Ini barang custom.
Iya. Artinya mobil ini mobil custom, dimana kalau teman-teman yang tahu tentang custom, Tergantung selera. custom itu nggak ya. bisa dipatokin harganya. Gitu. Oke, cuman yang membedakan adalah lo ngerjain sendiri atau ngerjain di tempat yang memang pengerjaan itu. Itu aja sensasinya beda. Sensasinya ini. Iya. Dimana gue bisa Lebih ngobrol happy sama ya, Bi? tukang, iya ketemu sama supir ini, supir truk, supir bis sambil Tapi ngobrol. lebih bagus kerja sendiri. Jadi papi lebih tahu begitu ada trouble dia bisa. Ya, alhamdulillah dia bisa untuk ini ngerti gitu loh. betul. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti sama sekali gitu. Ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek ya, di Indonesia ini udah ada beberapa motorhome yang notabene-nya kelasnya sudah motorhome ya. Nah, jadi teman-teman juga udah bisa lihat beberapa teman-teman YouTuber juga atau yang nggak nge-YouTube juga mungkin ada juga yang mereka pakai motorhome. Itu teman-teman bisa tanyain juga. Itu banyak sekali yang harganya mungkin biaya pembuatan dan pembeliannya jauh dibanding ya. Kayak Om Dodi, Om Dodinya Hampir 1 M keluarga ya? Kusmayadi, beliau cerita beliau habis hampir sekitar 1 miliar karena memang beliau beli bahannya baru, sasis baru, terus bikin di karoseri dan sebagainya. Jadi balik lagi itu adalah pilihan. Besar kecilnya biaya yang kalian keluarkan itu tidak Tergantung. menjadi patokan. Iya. Oh dia ini, kamu, maksudnya teman-teman tinggal cek Kalau aja. teman-teman lebih pinter lagi mungkin 100 juta pun cukup kok. Kalau teman-teman bisa punya keahlian ngelas, punya keahlian perkakas, apalagi sebagainya, itu lebih enak lagi. Iya. Tinggal Nggak, maksudnya dibahas nih. dia bisa cari bahan yang lebih murah lagi bisa ya kan. Ya, kalau kamu rajin, Bikin teman-teman sendiri rajin apa. nyarinya, terus bisa ngerjain sendiri itu bisa Lebih murah lagi. jauh lebih murah lagi. Karena banyak juga di teman-teman yang saya lihat di YouTube yang budget cuman bikin modal 1 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan yang 500.000 ada juga. Iya. Itu kan tergantung konsep yang mau dibuat apa. Gitu. Oke. Tapi untuk kita ukuran motorhome ya lumayan lah Menurut ya, gua, nggak mahal nggak tahu menurut banget. teman-teman, menurut gua nih nggak sampai 300 juta udah jadi bis dengan motorhome konsep lengkap. Kamar mandi, tempat tidur, Lengkap lah dapur. pokoknya, layaknya rumah lu di rumah nih, kanopi. cuman rumah ini ada rodanya bisa jalan. Iya. Udah itu doang. Lengkap. Nah, jadi itu yang kita bahas mengenai sejarah kita bikin rumah kece, terus sejarah kita kenapa akhirnya kita mutusin keliling Indonesia, terus sejarah kenapa akhirnya kita bikin channel YouTube. Terus biaya. Terus ya tadi cerita juga Apalagi tentang ya? modal beli bas dan berapa biaya kita bikin bas ini. Ya itu yang kita ceritain. Mungkin next video karena ini mungkin juga udah panjang nih, udah hampir 30 menit. Jadi gue mau Nah, next video papi bikin bedah rumah kece biar teman-teman tahu apa aja sih yang harus dibikin pertama kali untuk bikin motorhome ya kan? Iya. Jadi kan Nanti kamu bisa sambil kasih kita tahu. bahas tour lah. Iya. Kita kan belum pernah Iya, kita nge-review belum bis pernah kita bahas. sendiri. Oke, jadi ya itu dulu. Ya itu aja. Udah? Udah. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah nonton video ini. Sorry nih gue cuman ngobrol-ngobrol begini doang, banyak ngomong sama Mami ya. Buat yang udah nonton, alhamdulillah terima kasih banyak. Khususnya buat teman-teman juga yang udah support selalu perjalanan kita dari menonton YouTube channel kita. Mungkin bantu share juga dan lain sebagainya. Sudah komen dan kasih masukan dan sebagainya. Ya, banget. dengan senang hati gue terima masukan-masukan kalian, walaupun kadang-kadang ada kritik-kritik yang agak-agak pedes ya, itulah risiko kita punya YouTube channel. Cuman ya kita nikmati aja Nggak karena masalah, kita kan buat jadikan membangun. kita jadikan pelajaran aja. Terima kasih teman-teman, sukses selalu. Tolong support kita selalu dalam menonton YouTube channel kita. Jangan lupa follow juga Instagram kita, Keluarga Cekidot, Facebook kita juga Keluarga Cekidot, pokoknya Untuk semuanya lihat Keluarga keseharian Cekidot. kita tuh di IG. Yes, jadi itu aja. Jangan pernah bosan untuk nonton video kita. Bantu Kasih share, masukan. kasih masukan. Kolom komentar ini diisi sepenuh-penuhnya. Apaan aja lah. Mau masukan kayak, mau kritikan kayak apa, gue pasti tampung dan gue terima. Pasti gue buat jadikan pelajaran untuk memotivasi gue. Dan mungkin ada referensi tempat dan sebagainya. Untuk lebih mendetail, biar lebih spesifik kalian bisa Papi, kasih ke mami dong, nggak tahu. ya gue baca, biar gue baca langsung, mungkin bisa DM ke Instagram gue. Caranya Jim. Ya itu aja, kurang lebihnya gue mohon maaf kalau misal sebentar. Bentar nak, papi mau penutupan dulu ya. Nih. Oh nih, kasih. Oke, jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Biasalah ya, ini kan gue real life nih kondisinya begini. Oh ini masih manis Inca. Oh, masih manis belum. Buru
berubah menjadi singa, jadi lion. Oke. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak sudah support kita. Jangan pernah bosen lagi, gua omongin lagi, ulang lagi. Pokoknya doain selalu perjalanan kita, support selalu perjalanan kita. Semoga kita bisa ketemu dimanapun kita berada, teman-teman yang menonton dan para subscriber kita. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, dipertemukan di tempat yang indah dan luar biasa. Salam keluarga Cekidot. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam keluarga Cekidot. Kece badai.